Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah, kami kembali menyapa Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Berita utama yang baru saja kami terima. Pemerintah akhirnya memberikan kepastian resmi mengenai pencairan pesangon dan dana pensiun untuk para pensiunan. Informasi besar ini diumumkan setelah proses panjang yang melibatkan verifikasi berlapis dan penyusunan data nasional, dan insya Allah akan sangat membantu Bapak Ibu yang sudah menunggu kepastian. Berikut ini kami bawakan laporan lengkap, disampaikan dengan bahasa yang pelan, jelas, dan ramah, agar dapat diikuti dengan mudah oleh para pemirsa senior. Kami akan menguraikan setiap bagian secara tenang dan runtut, mulai dari ringkasan persoalan, urutan kategori penerima, cara memastikan nama, hingga jadwal pencairan yang telah disusun pemerintah. Selanjutnya, marilah kita mulai dengan meninjau garis besar situasi yang terjadi. Setelah sekian lama muncul kabar-kabar yang berbeda antara satu sumber dan yang lain, hari ini pemerintah memastikan bahwa pencairan untuk berbagai kategori pesangon dan dana pensiun resmi berjalan pada minggu ini. Pengumuman ini merupakan hasil dari proses finalisasi data yang mencakup pensiunan dari berbagai wilayah dan berbagai instansi, sehingga dapat dipastikan bahwa daftar penerima sudah tersusun dengan rapi. Kemudian, pertanyaan yang selama ini mengisi pikiran banyak pensiunan perlahan mulai terjawab. Apakah saya termasuk penerima gelombang pertama? Apakah pencairannya otomatis ke rekening? Bagaimana dengan data saya yang dulu masih perlu diperbaiki? Semua pertanyaan tersebut muncul karena ketidakpastian adalah hal yang paling membuat cemas. Dan itulah sebabnya laporan ini kami buat agar memberikan kejelasan dan ketenangan. Berikut ini kami sampaikan bahwa pemerintah menata daftar penerima ke dalam beberapa kategori besar. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan pencairan tidak menumpuk dalam satu waktu dan dapat berjalan secara sistematis. Ada kategori pensiun reguler tahun berjalan, ada kelompok penerima hak tertunda dari tahun sebelumnya, dan ada pula kelompok baru yang menerima pesangon berdasarkan kebijakan yang diperbarui. Setiap kategori mempunyai jadwal tersendiri, nilai hak yang berbeda, serta langkah pengecekan data yang juga tidak sama. Setelah itu, mari kita bahas bagaimana proses pencairan minggu ini sebenarnya berlangsung. Meskipun pemerintah mengumumkan bahwa pencairan dimulai minggu ini, hal tersebut bukan berarti semua wilayah menerima di hari yang sama. Proses pencairan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi sistem di setiap daerah. Karena jumlah penerima sangat besar, penyaluran dilakukan per kelompok, bukan sekaligus. Selanjutnya, kategori pertama yang menerima pencairan tercepat adalah mereka yang memiliki data paling rapi. Mereka yang dokumennya lolos verifikasi tanpa catatan, tanpa revisi, dan tanpa masalah administrasi. Biasanya kelompok ini adalah penerima reguler yang datanya telah diperbarui jauh sebelumnya. Karena sistem tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan, pencairannya dapat dimulai lebih cepat. Beberapa daerah bahkan sudah mengonfirmasi bahwa dana untuk kelompok ini telah mulai masuk ke rekening. Kemudian, kategori kedua adalah penerima hak tertunda. Ini mencakup mereka yang sudah lama menunggu karena sebelumnya mengalami perbedaan data, perubahan alamat, atau pembaruan rekening yang tertunda. Meski jadwalnya tidak sama persis dengan penerima reguler, pemerintah menegaskan bahwa mereka tetap masuk dalam pencairan minggu ini dan akan menerima haknya sebelum 30 November. Kategori ketiga yang sering mendapat perhatian besar adalah penerima pesangon berdasarkan kebijakan baru. Ada penyesuaian regulasi tahun ini, sehingga beberapa kelompok yang dulunya tidak termasuk kini berhak mendapatkan pesangon. Ini mencakup mereka yang berhenti kerja berdasarkan aturan tertentu, mereka yang memasuki masa pensiun pada periode terbaru, serta mereka yang menerima penyesuaian nilai berdasarkan pembaruan tabel. Karena perubahan kebijakan selalu menghasilkan daftar nama baru,
Tidak heran banyak orang ingin segera memastikan apakah nama mereka termasuk dalam daftar tambahan ini. Berikut ini kami uraikan cara memastikan nama Bapak Ibu tercantum dalam daftar penerima. Pemerintah menyediakan beberapa jalur resmi seperti situs web khusus, aplikasi layanan pensiun, serta beberapa kantor layanan publik yang telah terkoneksi dengan sistem digital terbaru. Meskipun caranya tampak mudah, bagi sebagian besar, pensiunan penggunaan aplikasi atau portal digital masih membingungkan. Karena itu, penting untuk memperhatikan hal mendasar. Kesesuaian data pribadi, ejaan nama, tanggal lahir, nomor identitas, dan nomor rekening harus benar-benar sama seperti yang terdaftar di sistem. Perbedaan kecil di satu huruf saja dapat membuat nama tidak muncul. Selanjutnya, mengenai jumlah dana yang diterima. Nilai pesangon dan dana pensiun untuk setiap orang sangat bervariasi. Sistem menghitung berdasarkan masa kerja, pangkat, jenis hak, serta ketentuan yang berlaku pada kategori masing-masing. Karena itu, tidak semua penerima menerima nilai yang sama. Ada yang mendapatkan jumlah besar karena hak sebelumnya tertunda. Ada pula yang menerima penyesuaian dari kebijakan baru. Sedangkan penerima reguler menerima nominal sesuai ketentuan yang telah diperbarui pemerintah. Kemudian, mari kita berbicara tentang proses pencairan dana. Mayoritas wilayah menggunakan sistem transfer otomatis ke rekening masing-masing penerima. Namun, beberapa daerah yang infrastruktur digitalnya belum stabil masih memberlakukan pengambilan manual di kantor layanan. Di lapangan, ada yang mendapatkan dana lebih cepat dari perkiraan karena data mereka sangat rapi. Ada pula wilayah yang membutuhkan sinkronisasi data tambahan, sehingga penyelesaiannya sedikit lebih lambat. Namun semua ini tetap berada dalam rentang jadwal resmi dan akan selesai sebelum 30 November. Berikut ini kami berikan peringatan yang sangat penting. Di tengah berita pencairan, muncul kembali pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengaku bisa mempercepat pencairan atau meminta data pribadi. Pemerintah dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada jalur cepat, tidak ada orang dalam, dan tidak ada layanan khusus untuk mempercepat pencairan. Semua proses dilakukan otomatis berdasarkan sistem. Karena itu, mohon berhati-hati, jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi dan selalu cek melalui kanal pemerintah. Selanjutnya, mengenai pembaruan daftar penerima. Daftar pencairan untuk minggu ini telah dinyatakan final. Jika ada penerima tambahan, itu hanya untuk mereka yang datanya baru selesai diverifikasi setelah masa penutupan. Jumlahnya pun sangat kecil. Jika Bapak Ibu belum masuk dalam daftar minggu ini, besar kemungkinan akan dimasukkan ke batch berikutnya. Menjelang penutupan laporan ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa minggu ini merupakan minggu penting bagi seluruh pensiunan Indonesia. Bagi sebagian besar, pesangon dan dana pensiun bukan hanya angka, melainkan sumber ketenangan, pengamanan finansial, dan penopang utama kebutuhan keluarga. Dengan memastikan data benar dan mengikuti alur resmi, insya Allah pencairan akan berlangsung lancar dan aman. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini. Semoga Allah melapangkan rezeki, kesehatan, dan ketenangan bagi seluruh pensiunan Indonesia. Tetaplah sabar dan optimis, karena insya Allah segala urusan akan dimudahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak pensiunan yang mendapatkan informasi resmi dan benar. Dan insya Allah, kami akan terus hadir dengan pembaruan berikutnya pada siaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.